ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوانا في الدين جزاكم الله ورحمكم. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita masih seputar berkaitan dengan babul nikah. Yang kemarin kita bahas berkaitan dengan adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seorang suami. Dan kemarin kita sampai pada poin yang ke-10, berkaitan dengan poin yang ke-9 kemarin, dan juga beberapa hal yang mesti dimengerti oleh seorang kepala keluarga. Dari poin yang ke-10 kemarin berkaitan dengan masalah haid, nifas dan istihadah, yang dimana hal ini adalah perlu untuk dimengerti, karena urusan itu sekali lagi adalah bukan sekedar hanya urusannya seorang wanita, namun hal ini adalah berkaitan dengan banyak masalah dari hukum-hukum syar'i dan juga berkaitan dengan masalah ibadah. Di poin yang ke-10 poin yang ke-7 kemarin kita bahas itu. Kemudian dari sini hendaknya benar-benar dipelajari, dan kemarin saya isyaratkan berkaitan dengan hal ini adalah risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Dima' Tabi'iyah ini, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini perlu untuk dibaca dan diperhatikan. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah berkaitan dengan adab-adab dalam berhubungan suami istri. Artinya ini permasalahan-permasalahan yang mungkin dibilang tabu, namun ternyata ada adab-adabnya, ada tuntunan dan aturannya, yang artinya kalau kita mengikuti aturan itu ada nilai-nilai hasanah, ada nilai-nilai pahala, nilai-nilai sunnah, nilai-nilai kebaikan. Yang kalau kemudian kita melanggar adab-adab itu, bisa jadi kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sembarangan seseorang itu hanya sekedar kemudian melampiaskan gharizahnya suami kepada istri atau sebaliknya. Maka ini ada tuntunan-tuntunan syar'i, di mana dalam melakukan itu diawali dengan bismillah, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika dalam keadaan seperti itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau rizkikan kepada kami. Indahnya Islam, mulianya Islam, bukan sekedar hanya urusan-urusan yang orang bilang tabu atau porno, tidak. Tapi ini adalah masalah-masalah yang juga berkaitan dengan tuntunan syariat, artinya menunjukkan kesempurnaan agama ini. Sampai masalah seperti ini diatur dan dibimbing dalam Islam. Yang artinya kalau kemudian kita berpaling, tidak mengindahkannya, maka hal ini akan bisa menyebabkan laknat kalau kemudian melanggar. Dan rinciannya dalam hal ini sebenarnya juga dijelaskan oleh dalam risalahnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Adabuz Zafaf. Dalam Adabuz Zifaf kemudian juga ada risalah khusus masalah ini
mungkin lebih spesifik ya. Dan tentunya cukuplah kalau mau dikaji lebih kepada hadis-hadis berkaitan masalah ini dan dikumpulkan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala dalam risalahnya Syarathun Nisa ya. Kemudian termasuk juga dalam adab hal ini adalah ketika istrinya sedang haid, ini juga tidak dibolehkan untuk berhubungan suami istri dalam keadaan haid. Demikian pula tidak boleh berhubungan suami istri pada duburnya. Meskipun dalam hal ini Al-Quran juga telah memberikan bimbingan kepada kita. Masalah haid, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adha, katakan bahwa darah haid itu adalah adha, kotor, najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita dalam mahid. Ini ya, ini mahid, artinya mahid di sini adalah tempat keluarnya haid. Tinggalkan itu saja. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang ketika istri-istri mereka, wanita-wanita mereka terkena haid, maka kemudian dikucilkan. Namun Al-Quran memberikan bimbingan fil mahid, di tempat keluarnya haid saja. Maka dengan istilah yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ma fauqal izar, boleh bermuamalah semaumu dengan istrimu di saat sedang haid, ma fauqal izar, apa yang di atas kain, dengan bahasa seperti itu, ma fauqal izar ya. Maka ini berkaitan dengan, maka tidak dibolehkan ya. Dan dalam hal ini tentunya ada fikihnya, bagaimana hukuman-hukuman ketika seorang itu berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid ya. Maka ini tidak dibolehkan berhubungan ketika dalam keadaan haid atau juga dalam duburnya ini. Kemudian juga termasuk adab tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, dibawakan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan dalam di kitab Umdatul Ahkam. Ini juga jika ingin mengulangi lagi untuk berwudu dulu atau membasuh kemaluannya ya, dan berwudu, ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya itu adalah wahyu. Artinya Rasulullah memberikan tuntunan seperti itu adalah wahyu. Ini. Kemudian juga dalam termasuk adab juga dalam berhubungan ini, yang jelas banyak rinciannya yang tidak mungkin untuk kemudian kita bahas dalam detail dalam masalah ini dalam kesempatan ini. Artinya perlu untuk kemudian dipelajari lebih jauh ya, berkaitan masalah itu, meskipun ini boleh dibilang dalam masalah tabu, tapi ini adalah berkaitan masalah agama, berkaitan masalah agama, maka tidak ada aibnya ya. Dan itu para sahabat mereka bertanya, bahkan para wanita sahabiah mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid, dan ini diabadikan dalam Al-Quran ya, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada tentang darah haid ya. Dan pada hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dan ini kisahnya dari 3 orang ya. Di antaranya adalah Fatimah, Zainab binti Qais, kemudian Hamnah. Ini dari 3 orang yang merupakan umdah dalam masalah ini, yakni masalah darah haid, nifas dan istihadah. Bahkan ada seorang sahabiah yang terkena istihadah sampai 7 tahun. 7 tahun ini ya. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ini masalah-masalah sangat pribadi, namun rasa malunya itu tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah tentang masalah agama. Karena ini adalah hal-hal masalah agama. Maka ini
hal yang mesti diperhatikan. Kemudian yang ke-11-nya adalah berkaitan dengan adab-adab dalam melahirkan. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 berkaitan dengan kelahiran ini. Yang pertama, kata beliau, hendaknya jangan terlalu senang ketika lahir itu anak laki-laki, demikian pula jangan sedih ketika lahir adalah perempuan. Karena kita tidak tahu mana lebih baik di antara laki dan perempuan ini. Meskipun tabiatnya orang senang dengan anak laki-laki, dan itu yang mengatakan wanita, walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dengan wanita. Namun boleh jadi seorang wanita, seorang anak perempuan ini bisa jadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada anak laki-laki. Dan anak laki-laki betapa banyak anak laki-laki kemudian bikin letih orang tuanya, ya, tidak sedikit. Maka laki dan perempuan semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak perlu untuk kemudian terlalu sedih atau terlalu bangga, tidak perlu. Laki perempuan adalah sama, yang tentunya adalah bagaimana untuk kemudian membimbingnya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Mengharapkan dari keduanya adalah menjadi anak-anak yang baik, yang akan bisa mengantarkan orang tuanya dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diyakini karena tabiat manusia seperti itu dari zaman jahiliyah. Bahkan di masa jahiliyah mereka kalau lahir seorang anak wanita perempuan, ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahadun bil unta dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara minal qaumin su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab sa'a ma yahkumun. Allah abadikan dalam Al-Qur'an ketika mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak wanita, seorang anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajahnya menghitam saking marahnya, menyimpan kemarahan, gondoknya luar biasa. Wah, ya mereka seperti itu. Ya. Yatawara minal qaum, dia menghindar, malu dari orang, menghindar dari manusia, menghindar dari masyarakat. Nah, wa huwa kadhim, dalam penuh kemarahan. Yatawara minal qaum su'a busyira bih. Dia akan menghindar dari manusia dari berita gembira, dari buruknya berita gembira yang lahirnya anak kan berita gembira, senang. Orang nggak punya anak saja, wah ini lahir anak perempuan, malah mestinya bergembira, menjadi satu keburukan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussu fi turab. Kalau dibiarkan anak wanita itu hidup, dia akan merasa terhina, atau kemudian dilesakkan dalam perut bumi, dalam keadaan akhirnya dikubur hidup-hidup, yang dikatakan dengan wa'dul banat, ya, yang Allah juga abadikan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan yang lahir itu dibunuh, akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti akan di yaumil qiyamah akan ditanya. Ketika bayi-bayi perempuan, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, dikatakan wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, akan ditanya dengan sebab apa mereka itu dibunuh. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya. Maka seorang yang beriman tidak akan merasa sedih, ya, lahirnya seorang anak laki-laki atau perempuan, semuanya adalah baik. Ini. Maka sebagaimana Imran ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak, ternyata lahir adalah perempuan. Ini. Yang lahir adalah perempuan, Maryam, ya. Ini. Dan mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Ternyata juga Maryam menjadi salah satu di antara sayyidat ahli jannah, ya. Sayyidat ahli jannah, pimpinan punggawa-punggawanya dari ahlu jannah, dari wanita-wanita ahlu jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tentunya bagi yang menghasankan tentang masalah adzan, ya, adzan bagi bayi lahir, ini memang ada khilaf, ya, dalam masalah ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menghasankan adzan di telinga kanan bagi bayi yang baru lahir, sebagai melemahkannya. Namun dalam Tuhfatul Maudud
Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud disebutkan dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tentang iqamah, adapun iqamah itu tidak, adzan saja ya. Ketika bayi lahir maka diadzankan di telinga kanannya. Ini merupakan adab ya. Kemudian memberi nama dengan nama yang baik, karena nama itu adalah bagian dari doa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan juga bagi yang memiliki nama yang kurang baik, ini juga disunahkan untuk menggantinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga telah mengganti sejumlah nama para sahabat. Sejumlah nama para sahabat yang diganti oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diganti dengan Aflah, Nafi', Yasar, Rabah, Barakah. Ini seperti kisahnya juga bapaknya siapa? Mbahnya Sa'id Musayyib ya. Ibnu Huzan ya. Itu seorang sahabi datang pada Nabi SAW, namanya Huzan ya. Huzan artinya sedih. Kemudian Nabi menggantinya menggantinya dengan nama yang baik, namun tidak mau. Udah mengatakan ini nama yang diberikan oleh orang tuaku pada saya. Maka ketika tidak mau, ternyata kemudian diceritakan bahwa senantiasa dirundung kesedihan dalam hidupnya. Ya. Yang mengganti adalah Nabi sendiri. Ya. Di antara Sahal diganti dengan Sahal. Ya. Husain diganti dengan Sahal. Ya. Ini nama, maka hendaknya memilih nama yang baik. Ya. Karena nama adalah dikatakan nama adalah bagian daripada doa. Ya. Kemudian yang keempat adalah aqiqah, nasikahnya. Ini juga menjadi kewajiban bagi bagi orang tua. Ya. Ketika lahir di hari ketujuhnya, ya, bagi laki-laki 2 ekor kambing dan bagi seorang perempuan adalah anak perempuan seekor kambing. Ya. Ini juga sebagian kaum muslimin pun juga alhamdulillah sekarang ini sunnah ini sudah mulai merebak. Kalau dulu biasanya kan selapanan, ya, baru kemudian dibuatkan bubur merah putih ya, biasanya seperti itu, dan kemudian ada bancaan dengan menu khusus. Maka alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terkikis seperti itu dan kembali kepada sunnah ya. Sudah banyak di kalangan masyarakat awam yang memahami masalah seperti itu ya. Dulu ada acara mitoni ya, atau kalau di daerah barat itu lebih dikenal dengan orang Kulon itu dengan kebak ya, yakni 7 bulanan ya. Bancaan atau selamatan 7 bulanan. Ini juga semua berbau syirik semuanya, berbau khurafat ya. Maka alhamdulillah juga sudah mulai terkikis ini ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian akikah ini yang keempatnya. Kemudian yang kelimanya adalah tahnik, ketika lahir ditahnik, dikunyahkan kurma ya. Atau kalau tidak ada kurma, sesuatu yang manis, kemudian dioleskan di langit-langit pada si bayi itu. Kemudian juga khitan ya. Juga khitan adalah kewajiban untuk bagi anak laki-laki. Dan ini ya, pokoknya khitan mau dia masih bayi juga boleh, atau ketika sudah mulai mulai umur 2, 3 tahun atau 5 tahun juga boleh, tapi lebih baiknya adalah ketika masih bayi ini. Kemudian yang ke-12 dari adab-adab dalam keluarga ini adalah berkaitan dengan perceraian ya. Dalam pernikahan ini, perceraian ini, dan ini adalah perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak ini. Maka tidak selayaknya seorang
laki-laki seorang suami menceraikan istrinya ini dengan tiba-tiba dan juga dengan tanpa alasan. Ya. Ini. Demikian pula seorang wanita tidak boleh, seorang istri tidak boleh kemudian minta cerai kepada suaminya. Ini. Karena Nabi SAW mengancam, ayyuma imra'atin, wanita manapun yang dia minta cerai kepada suaminya, maka dia tidak akan merasakan baunya jannah. Ini. Maka apabila menginginkan untuk menceraikannya, dan ini pun juga perceraian itu adalah karena masalah mestinya, ya. Dan itu adalah merupakan istilahnya yang terakhir lah, ya. Penyelesaian yang terakhir ketika tidak didapatkan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tentunya adalah ada tahapan-tahapan, ya. Ada tahapan-tahapan. Ini ada fikihnya yang lebih jauh lagi. Namun kalau toh kemudian terjadi perceraian, ya, maka juga harus perhatikan adab-adabnya. Hendaknya menceraikannya dalam keadaan suci yang belum digauli, ya. Diceraikan dalam keadaan suci, si istri itu dalam suci yang tidak digauli. Ini ya, ini mestinya supaya nanti iddahnya tidak terlalu lama. Ya. Kalau digauli ternyata hamil, nanti iddahnya sampai melahirkan, ya. Iddahnya sampai melahirkan. Ini yang pertama harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, hendaknya juga mencukupkan untuk satu kali perceraian. Ini. Agar apa? Agar masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Manakala memang dipikirkan untuk kemudian keduanya bisa kembali lagi. Ya. Kemudian juga hendaknya seorang suami pun juga ketika menceraikannya bersikap lembut. Karena apa? Sebagaimana dia mengambilnya juga secara baik-baik, melepaskannya juga secara baik-baik. Maka juga ada baiknya kemudian ketika dilepaskannya pun juga istilahnya diberikan hal yang menyenangkan. Artinya dengan pemberian yang kemudian bisa setidaknya menghibur lah, ya. Tidak kemudian dilepas begitu saja, sebagaimana riwayat dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ketika beliau menceraikan istrinya maka juga dikirim 10.000 dirham. 10.000 dirham. Ini pun juga mantan istrinya ini mengatakan mata'un qalil min habibin mufariq. Ini kenikmatan yang sedikit, ya. Harta yang sedikit dari habibin mufariq, ya. Seorang yang dicintai yang pisah, ya. Menunjukkan istrinya masih cinta, ya. Maka ini juga supaya ada kesempatan. Kemudian juga hendaknya kalau kemudian terjadi perceraian, maka jangan sekali-kali menyebarkan rahasia-rahasianya. Dan ini yang kurang ajar. Sebagian laki-laki kadang seperti itu. Ketika menceraikan suami istrinya, kemudian woro-woro kemana-mana. Atau juga sebagian orang yang mungkin pernah nadhar, ini juga saya ingatkan kepada mereka yang suka nadhar. Ini ya. Ketika mungkin tidak sreg, ya, tidak cocok, kemudian dia pindah ke wanita yang lain. Dan ketika ada orang mau mendekat kepada si wanita yang pernah dinadharnya, kemudian cerita, ini enggak benar, seperti itu, ya. Maka adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga termasuk dari manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah seorang laki-laki yang menyebarkan
dia berhubungan dengan istrinya, wanitanya, kemudian menyebarkannya, dan kemudian menyebar aibnya itu. Kemudian juga diriwayatkan pada, beliau membawakan riwayat, yakni riwayat dalam ini adalah tentang kisah dari orang-orang saleh, ya. Sebagian dari mereka bahwa ada menginginkan untuk menceraikan kepada istrinya. Maka kemudian ditanyakan, "Malladzi yuribuka bih minha?" Apa yang meragukanmu dengan istrimu itu? Kenapa mau diceraikan? Ini. Maka dia mengatakan, seorang yang berakal itu tidak akan menebarkan rahasianya. Artinya tidak mau jawab. Kemudian tatkala diceraikan, ditanyakan, kenapa engkau ceraikan dia? Maka orang yang saleh mengatakan, apa urusanku dengan wanita dari selainku ini? Artinya juga tetap sebab kenapa juga tidak kemudian disebarkan. Ini adalah dalam rangka menjaga aib, ya, menjaga apa yang terjadi pada rahasia rumah tangga ini. Maka kemudian juga berkaitan dengan adab muasyarah. Kalau tadi adalah suami kepada istrinya, demikian pula sebaliknya istri terhadap suaminya. Yang tentunya kedudukan seorang suami adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau jaza li ahadin an yasjuda li ahad, la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Ini. Kalau seandainya seseorang itu boleh untuk bersujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hal ini adalah karena kedudukannya, ya. Dan ini kedudukan hak seorang suami pada istrinya ini. Dan tentunya dalam hal ini banyak riwayat, ya, banyak riwayat, karena suami itu adalah gerbang jannah bagi seorang istri. Maka jaga gerbang itu. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi babil jannati syi'ti." Jika seorang wanita itu menjaga sholatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan harga dirinya, kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, maka nanti di yaumil qiyamah akan dikatakan, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu mana yang kamu sukai. Subhanallah, azim. Maka ini suami adalah gerbang jannah. Maka baik-baiklah, ya. Menunjukkan satu permasalahan yang sangat besar, untuk kemudian jangan meremehkan. Ini. Kemudian juga banyak sekali riwayat, ya. Yang jelas kata beliau rahimahullahu taala, ada 2 hal yang penting berkaitan dengan bagaimana semestinya seorang istri kepada suaminya. Yang pertama adalah senantiasa menutup diri dan menjaga, menutup segala apa yang dalam rumah tangganya dan juga menjaganya. Ini. Maka jangan kemudian menyebarkan rahasia, aib apapun dari rumah tangganya, dari suaminya atau keluarga suaminya. Yang kedua, qanaah. Hendaknya seorang istri adalah menjadi istri yang qanaah. Ya. Dan seperti inilah wanita-wanita salaf dahulu. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha rela hanya kemudian mengambil mahar dari suaminya itu, masuk Islamnya suaminya. Ya, Abu Talhah, ya, maharnya hanya sudah mau masuk Islam itu sudah cukup maharku. Ya. Qanaah. Dan juga terima dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Maka ini juga diingatkan kepada wanita-wanita yang wanita-wanita zaman now katanya, ya, yang kalau sudah keluyurannya ke mall
Kesualayan ini biasanya sudah, ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup menjadi gaya hidup, ya. Beda antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ya. Maka hendaknya melihat kepada bagaimana para wanita-wanita salaf yang mereka sangat qanaah, ya. Dan banyak riwayat yang dalam masalah ini, contoh-contoh teladan dari wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang terdidik dengan didikan-didikan nubuwah, ya. Dan mestinya itu yang menjadi keteladanan dari, baik itu dari kalangan sahabiyah, demikian pula dari kalangan tabi'iyat, dan juga para wanita-wanita sudah itu, ya, yang mereka adalah orang-orang senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini. Dan dahulu mereka wanita-wanita yang senantiasa mengingatkan kepada suaminya ketika suaminya keluar untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, maka diwasiati oleh suami istrinya, diantar sampai pintu rumahnya, kemudian diingatkan, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati engkau dari mencari harta yang haram, dari pekerjaan yang haram, dari penghidupan yang haram. Mereka akan mengatakan, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami bisa sabar untuk menahan lapar, tapi kami tidak bisa sabar dengan neraka. Ini wanita-wanita salih, wanita-wanita salaf yang senantiasa mengingatkan para suaminya ketika mau pergi bekerja, diingatkan seperti itu. Maka menjadi teladan bagi para wanita-wanita sekarang agar seperti itu hendaknya diingatkan. Jangan sampai kemudian menuntut, oh ini belum beli ini, oh ini belum beli ini, belum, saya pingin ini, saya pingin itu, tetangganya punya ini, tetangga. La haula wala quwata illa billah, terlalu banyak nuntut. Ya, akhirnya seorang suami kadang-kadang mereka rela untuk berbuat keburukan karena mencari ridha istrinya ini. Allahumma musta'an. Maka ini hal yang perlu diperhatikan bagi seorang istri untuk qanaah. Qanaahnya terima dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ketentuan. Harus tahu diri bagaimana kondisi suaminya. Kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada para suami ini kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Allah berikan kepada dia. Ya rezekinya sate, yo sate. Hanya sayur tempe saja setiap hari. Ya alhamdulillah. Ini masih ada rezekinya. Mestinya seperti itu. Dan kita lihat juga para ummahatul mukminin yang ketika ditanya oleh Nabi SAW, ada tamu yang datang kepada Nabi karena kelaparan, kemudian Nabi menanyakan pada istrinya, punya apa di rumah? Mereka mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma, demi yang mengutusmu dengan hak, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Tanya kepada istri yang lain, ternyata semuanya sama. Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada di rumahnya kecuali air. Coba kalau keluarga sekarang, coba kalau keluarga sekarang ada cuma air saja, bengak-bengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini keluarga Nabi yang merupakan keluarga terbaik. Kondisi di rumahnya adalah seperti itu. Ini. Meskipun tentunya tidak terus-terusan, tapi pernah seperti itu. Ini. Bahkan riwayat dari Aisyah banyak sampai 3 bulan. Ya. Dapurnya tidak pernah ngebul. Ya. Artinya tidak ada makanan, bukan kemudian sekarang orang belas kami juga nggak pernah ngebul karena nggak pernah masak, cuma terus diantar sama Pak Bilal terus, ya. Nggak pernah ngebul, ini alasannya begitu. Ini namanya ini pelecehan ya, namanya pelecehan. Artinya sampai 3 purnama itu tidak ada makanan. Terus makanannya apa? Aswadan katanya. Makanannya apa? Aswadan. Hanya korma dan air saja. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini coba kalau sekarang, ya, Allah musta'an. Ya. Maka ini perlu untuk banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang Allah berikan pada kita. Kemudian juga berkaitan juga dalam pembelanjaan harta. Ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat ibadur rahman. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak bakhil, tidak pula berlebihan.
Ya, tidak tafrid, tidak ifrat. Ya. Maka ini tapi sedang-sedang saja. Dan itu pun juga dengan penuh ridha kita berikan kepada anak istri kita, kita nafkahkan adalah dengan ridha, ikhlas. Yang itu semuanya sekali lagi tidak akan hilang. Ya. Maka hal ini jika ridha, maka bagi kita pahala, bagi istri juga akan mendapatkan pahala. Ya. Namun juga jika tidak ridha, maka ini ya, kalau kemudian istri kemudian tidak ridha dengan apa yang ada pada suami, maka bagi istri adalah dosa dan bagi suaminya adalah tetap berpahala. Ya. Ini maka ini bagaimana untuk kemudian menjadikan harta dalam keluarga itu juga harta yang diberkahi. Ya. Maka senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik fi mali. Ya Allah, berkahilah hartaku. Berkahilah hartaku ini. Ini juga hendaknya seperti ini pun juga seorang kepala rumah tangga atau seorang istri, seorang ibu pun juga harus mengajari khususnya anak-anak perempuannya bagaimana adab-adab berkeluarga. Ketika mau berkeluarga, sudah umurnya saatnya untuk berkeluarga, hendaknya juga mengajari, dibimbing anak-anak perempuannya bagaimana semestinya menjadi seorang istri, menjadi seorang suami jika itu adalah anak laki-laki. Ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Islam, ini hendaknya perlu diperhatikan. Dan agar rumah tangganya itu adalah ketika berumah tangga adalah dalam rangka untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khonafidin jazakumullah rahimakum, ini hal yang perlu diperhatikan bagi para suami dalam keluarga kita. Tentunya ini juga bagi yang baik itu yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Kalau sudah belum berkeluarga, mestinya kita siap-siap agar diilmui dahulu. Tapi yang sudah bisa untuk muhasabah, bisa untuk dikoreksi kembali, agar di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keluarga kita bisa lebih berkah, keluarga kita lebih bisa berbobot dalam rangka bersama-sama untuk mendulang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini kita bahas ya pada kesempatan ini selesai sudah berkaitan dengan masalah adab-adab yang semestinya diperhatikan baik itu seorang suami ataupun istri. Kemudian insyaallah taala berikutnya lusa insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan adab-adab dalam mencari ma'isyah, adab-adab dalam mencari penghidupan, kemudian juga berkaitan dengan masalah adil ya, dan menjauhi kezaliman dalam bermuamalah dalam rumah tangga, dan juga hendaknya bersenantiasa berbuat ihsan ya, dalam bermuamalah. Ini insyaallah ta'ala kita akan bahas berikutnya. Barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wafaqanallahu wa iyyakum. Innahu waliyudzalika alqadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'. Wa barakallahu fiikum.